wabarakatuh. Salam dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Jadi Luwu yang ke-755 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Kita sadar bahwa sejarah itu tidak pernah luput mengingatkan bahwa yang terjadi hari ini itu merupakan akumulasi kealpaan yang ditumpuk dari masa ke masa. Ada yang berupaya menimbun kebenaran pada setiap setelah kejadian, ada juga yang bekerja dengan sepenuh hati, terekam dalam ingatan setiap masyarakat yang melintas waktu. 77 tahun ini harusnya menjadi tanda kebangkitan dan kedaulatan bagi Tanah Luwu. Karena ini bukan usia muda lagi. Setiap tahun kita merayakan dengan penuh cita, tapi kadang nirmakna. Cita-cita membangun kemandirian merupakan topik abadi yang mestinya disusun dalam kerangka pikir para elit kuasa dan dipraktekkan dalam kebijakan. Tanah Luwu ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Sektor pertanian pada 3 kabupaten menjadi sektor penyangga kegiatan ekonomi saat ini. Kota Palopo juga bertumbuh menjadi kota jasa. Bahkan saat ini Tanah Luwu menjadi incaran para pemodal yang bergerak pada kegiatan ekonomi ekstraktif, khususnya untuk sektor pertambangan. Namun ini disayangkan karena dua wilayah kita ini, Luwu dan Luwu Utara, masuk dalam kategori jumlah kemiskinannya tertinggi di 24 kabupaten kota. Bahkan saat ini Luwu Timur sebagai produsen nikel terbesar itu dikategorikan sebagai daerah yang pembangunan ekonominya tidak inklusif. Nah, tentu saja dengan semua potensi ini kita tidak ingin menjadi penonton di tanah sendiri di mana struktur ekonomi pada akhirnya terbagi dalam lapis stratifikasi yang senjang. Lapis terbawah merupakan korban paling telanjang, lapis paling atas ada negara yang memproduksi kebijakan, sedikit di bawahnya ada para pengusaha yang memiliki akses terhadap kebijakan. Sehingga secara politik masalah mendasar kita sesungguhnya bahwa sebagian besar kebijakan ini didesain untuk keuntungan segelintir orang saja. Hasilnya apa? Persoalan-persoalan ekonomi yang hendak dicapai lewat serangkaian program pembangunan bukannya selesai, melainkan malah menciptakan masalah baru seperti ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Disinilah mestinya pertanyaan-pertanyaan kritis itu diajukan oleh kita semua agar terbuka alternatif untuk mencari jalan keluarnya. Sesungguhnya pemerintah sebagai produsen kebijakan selalu punya banyak opsi menyusun kebijakan ekonomi untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan ini. Semisal penanganan masalah ketimpangan pendapatan. Pemerintah kita tidak cukup hanya dengan bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok-kelompok miskin maupun peningkatan keterampilan. Tetapi juga terkait kebijakan pembangunan ekonomi, banyak kebijakan yang menyokong sektor industri, tapi pada akhirnya itu mengorbankan sektor lainnya. Nah, misalnya antara sektor pertambangan dengan sektor pertanian. Nah, untuk itu upaya untuk meminimalisir ketimpangan ini juga harus bisa menyentuh aspek distribusi faktor produksi. Pemerintah bersama masyarakat itu harus bisa membangun negosiasi ulang, memungkinkan untuk negosiasi pembagian keuntungan ekonomi. Tanpa keadilan, sumber daya ekonomi pada sisi hulu itu mustahil pemerataan kesejahteraan di hilir itu bisa dicapai. Olehnya, pemerintah di Tanah Luwu ini di 3 kabupaten dan 1 kota itu mestinya sudah merancang proposal pembangunan bersama yang terintegrasi. Salah satu yang mendesak menurut saya adalah menetapkan sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya pertanian sebagai lokomotif perekonomian Tanah Luwu dan sekaligus mendesain afirmasi kebijakan untuk memajukan pelaku ekonomi lokal ini lewat pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Nah, proposal pembangunan bersama ini sekaligus menjadi kompas jalan pembangunan kesejahteraan masyarakat Tanah Luwu di masa mendatang. Saya pikir itu hal yang bisa saya sampaikan dalam momentum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.